Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada yang baik, ada yang luar biasa. Ada yang biasa di luar, ya saya semoga tidak ada ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Sekali lagi apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Pertama saya adalah Evangelis Caleb Christopher Mulyatan yang melayani di GKIM Sumbersari Indah. Saya hadir di sini juga membawa pesan hangat, kasih hangat dari penatua, majelis, hamba Tuhan serta jemaat bagi Bapak Ibu jemaat GKIM Hosana. Dan di hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema murid yang memuridkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk membuka bersama-sama Alkitab atau Alkitab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dari Matius 28 ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat ke-18 sampai ayat ke-20 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dari terjemahan baru yang kedua. Kalau Bapak Ibu tidak ada nggak apa-apa, kita baca bersama-sama, sedikit beda juga tidak masalah. Tapi saya rindu Bapak Ibu membuka Alkitab dan membaca bersama dengan saya. Matius 28 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan berbagai mereka yang hari ini membaca, yang merenungkan dan mengupayakannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu kita mengenal sebuah istilah yaitu 4 sehat 5 sempurna. Ada yang pernah kenal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kalau Bapak Ibu kenal, saya tahu kan umurnya gak jauh beda dengan saya, betul ya? Tapi kalau Bapak Ibu tidak kenal, memang anak-anak generasi sekarang biasanya lebih mengenal dengan gizi berimbang, betul ya? Bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Walaupun demikian, ini adalah program pemerintah yang mendorong setiap orang tua untuk menyediakan makanan sehat, makanan bergizi bagi anak-anaknya. Yaitu mulai dari protein yang didapatkan di dalam daging, kemudian karbohidrat, kemudian serat, kemudian vitamin. Itulah yang disebut dengan 4 sehat. Ini semua cukup, ini semua diperlukan, ini semua sehat. Tapi lebih sempurna Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kalau ditambahkan dengan susu. Lebih sempurna kalau ditambah dengan susu karena terdapat mineral dan protein tambahan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama 4 kebutuhan itu sudah ada dalam sebuah piring, yaitu protein, karbohidrat, serat dan vitamin, maka susu tidak diperlukan. Maka istilahnya lahirlah 4 sehat 5 sempurna. Kalau saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu bicara mengenai kembang tubuh jasmani, bagaimana dengan kembang tubuh rohani? Khususnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kala mendengar kata misi dan pemuritan. Bagaimana respon Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu tempatkan misi dan pemuritan? Jangan-jangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita merasa sudah cukup. Sehingga kita berkata, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sudah saat teduh, saya ikut doa pagi, saya rajin beribadah, saya rajin beri persembahan, saya pelayanan. Hingga akhirnya bicara tentang pemuritan dan misi, kita berkata, kalau ada puji Tuhan, kalau kagak ada ya nggak apa-apa, saya pun bertumbuh secara kerohanian. Atau mungkin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kalau bicara tentang misi, bicara tentang pemuritan, maka kita mulai menjadi alergi, mulai menjadi takut, mulai jadi gentar. Karena kita tahu ada yang kita korbankan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini kita akan kembali mempelajari bagaimana kita menjadi murid yang memuridkan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Perhatikan kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kebenaran firman Tuhan ini. Tentu bagi kita yang mungkin sering hadir di gereja, menjadi aktivis, menjadi penatua, menjadi kemajelisan, menjadi guru sekolah minggu, tentu hafal firman Tuhan ini, betul? Di luar kepala bahkan begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Seakan-akan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perkataan ini sudah katam di dalam pikiran kita. Karena kita tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini menjadi penutup dari Matius akan menjadi surat wasiat dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca adalah perintah yang seperti apa yang Bapak Ibu tangkap? Adakah perintah ini adalah perintah yang membebankan, menyulitkan, meneror kehidupan kita? Kala bicara amanat agung, maka kemudian kita ambil kesimpulan, bentar lagi gue disuruh apa oleh hamba Tuhan yang hari ini berdiri di mimbar ini. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan bersama-sama bahwa perintah yang Tuhan berikan adalah sebuah perintah yang menghiburkan. Perintah yang Tuhan katakan, perintah yang harusnya kita lakukan adalah sebuah perintah yang menghiburkan. Bagaimana kita tahu? Perhatikan ayat yang ke-17 Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di sana kita temukan apa? Di sana kita temukan ketika melihat dia, yaitu melihat Tuhan Yesus, mereka yaitu para murid, 11 murid Tuhan Yesus yang lainnya menyembahnya. Tetapi beberapa orang yaitu dari 11 murid itu mengalami keraguan. Perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, keraguan mereka bukanlah keraguan intelektual yang mempertanyakan siapa nih orang. Kagak ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka langsung menyembahnya, memberikan penghormatan bagi Tuhan Yesus. Tapi keraguan mereka adalah keraguan yang bersifat situasional. Mereka mempertimbangkan bahwa ketika mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka tahu hidup mereka lebih terancam dari sebelumnya. Begitu juga Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan kata keraguan-raguan yang langsung mengingatkan pembaca kepada Matius 14 ayat ke-31. Apa yang kita temukan di sana Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kita temukan ada seorang murid yang sedang meminta pembuktian apakah dia Tuhan atau hantu. Maka Tuhan berkata, keluar, jalan, dan mengarahlah kepadaku. Tetapi di tengah perjalanan itu dia mengalami keraguan dan akhirnya tenggelam. Dia berteriak, Tuhan tolonglah. Maka Matius 14 ayat 31 berkata apa? Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau ragu? Mengapa engkau menjadi takut? Saya akan mengingatkan kembali kepada Petrus. Untuk kembali percaya, mengarahkan pandang kepada Tuhan. Dan tidak dikuasai oleh ketakutan. Mengingatkan kembali kepada Petrus untuk tidak lagi takut, melainkan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi itu yang terjadi dalam konteks para murid. Mereka takut, mereka ragu-ragu, mereka kehilangan kepedean, mereka kehilangan keberanian akan situasi yang kelak akan mereka hadapi. Maka Tuhan yang tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan kembali mengulangi peristiwa itu di ayat ke-18. Kita temukan apa? Yesus mendekati mereka. Tuhan mengulang kejadian kalau dulu Petrus, sekarang dia hadir di hadapan para murid. Dan dia berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Eksklusif, khusus hanya kepada Tuhan Yesus. Dia memerintah sama seperti Bapa yang ada di surga dan ada di bumi. Perkataan yang tegas kembali mengingatkan, kembali menyadarkan, kembali mengarahkan para murid untuk melihat Tuhan Yesus sebagai Allah yang hidup dan Raja yang berkuasa. Perintahnya dari firman Tuhan yang kita baca, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kembali mengingatkan para murid, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bahwa dia adalah Allah yang hidup dan Raja yang berkuasa. Begitu juga dengan pembaca firman Tuhan mula-mula ini. Kala membaca perkataan ini hati mereka menjadi tenang, penuh dengan keyakinan. Karena kalau kita bandingkan dengan Daniel 7 ayat yang ke-14. Di sana sekali lagi kita temukan bahwa Daniel sedang menubuatkan akan ada seorang Mesias yang dimana diberikan kekuasaan, kemuliaan, kedudukan sebagai seorang raja. Kekuasaan yang kekal, tidak akan lenyap, kerajaannya tidak akan musnah. Dan kata-kata ini
telah dinubuatkan, telah digenapi oleh Tuhan Yesus itu sendiri yang mengatakan di hadapan para murid, dan bagimu dan bagiku, Dia Allah yang hidup dan Raja yang berkuasa. Perintahnya dibangun dalam sebuah berita penghiburan. Perintahnya menghiburkan. Perintahnya menguatkan, meneguhkan bahwa Dia Allah yang hidup dan Raja yang berkuasa. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kala merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengingat akan seorang anak, ini sekali lagi ya, saya mengingat akan seorang anak yang bernama Thomas, kelas 5 SD. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu punya anak, punya cucu namanya Thomas, boleh saya lihat? Ada? Kalau nggak ada saya ceritain ya, ini si Thomas ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingat sekali cerita akan seorang anak bernama Thomas. Itu kelas 5 SD Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan suka sekali menggunakan baju Superman. Hobinya pakai baju Superman. Bahkan saking sukanya dia setiap kali pulang sekolah, dia langsung buka bajunya, minta mamanya, minta papanya untuk cuci. Agar besok pagi tuh baju Superman bisa dipakai lagi dan dibawa ke sekolah. Hingga akhirnya teman-temannya mulai notice apa yang terjadi dengan si Thomas ini ya. Thomas, kenapa kamu senang pakai baju Superman? Maka Thomas yang kecil itu akan berkata, karena Superman adalah pamanku. Dikatakan lagi, tanya teman yang benar, Superman adalah pamanku. Diulang-ulang, sampai gurunya pun memanggilnya. Thomas, kenapa kamu pakai baju Superman? Dia akan berkata, Superman adalah pamanku. Sekarang bayangkan Bapak Ibu dikasih Tuhan punya cucu kayak begitu tuh. Punya anak kayak gitu tuh. Ditanya kan, saya yakin percaya kita berkata lucu ya, menggemaskan ya. Tapi kalau berulang-ulang kita kan mulai anggapnya anak aneh, betul ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Udah dikasih tahu, Superman itu cerita fiksi, nggak mungkin nyata. Tapi Thomas kecil itu berkata, enggak, Superman adalah pamanku. Ya betul Bapak Ibu dikasih Tuhan, Thomas kecil ini langsunglah menghadapi diasingkan begitu ya. Tidak diajak main, dianggap aneh karena statementnya adalah Superman adalah pamanku. Tepat pada waktunya Bapak Ibu dikasih Tuhan pada kenaikan kelas. Lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, Thomas yang mukanya kecil itu tuh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mukanya ngapain? Rasanya penuh dengan sukacita ya. Penuh dengan kebanggaan, akan berkata, nih gitu ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Lihat yang mukanya tuh, nih paman gua nih Superman ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada yang kenal? Yes Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah aktor Henry Cavill, pemeran dari Superman. Sehingga semua orang mulai mengangguk percaya, betul ya yang dikatakan oleh Thomas adalah Superman adalah pamannya. Betul ya, perkataan ini bukanlah perkataan fiksi. Bahwa Superman adalah paman dari Thomas. Thomas mendapatkan kebanggaan, mendapatkan sukacita karena perkataannya betul. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saja Thomas bisa kekeh karena sebuah fakta bahwa Superman adalah pamannya, harusnya kita pun juga sama seperti Thomas. Bahkan lebih dari Thomas, bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Raja yang berkuasa. Dan berita ini adalah berita penghiburan yang memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan kehangatan, bahkan memberikan keberanian bagi kita untuk bertahan di tengah kehidupan yang mungkin mempertanyakan siapa Tuhan Yesus itu. Harusnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita kokoh, kita teguh, penuh keberanian, bahkan dengan kesediaan untuk melakukan perintahnya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang rela tinggalkan surga untuk menjadi sama seperti manusia. Mencari yang hilang, menyembuhkan yang terluka. Bahkan mati di kayu salib demi siapa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Demimu dan demiku, betul? Hingga akhirnya Ia mati di kayu salib, menebus dosa kita. Bangkit di hari ketiga untuk menyatakan maut tak lagi berkuasa. Dan Ia naik ke surga untuk menyatakan Sang Raja memerintah di dalam kehidupan kita. Harusnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, berita ini, perintah ini menghiburkan, menguatkan. Karena kita kenal, karena kita tahu, karena kita merasakan, karena kita mengamini ada Allah yang hidup,
dan raja yang berkuasa. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Inilah perintah yang Tuhan berikan. Dia nggak asal perintah. Dia nggak asal menyatakan dan kita harus kerjakan. Tidak peduli dengan kehidupan. Tapi kalau dia berikan perintah ini, dia rindu engkau dan saya mengamini bahwa ada Allah yang hidup dan raja yang berkuasa. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah yang menghiburkan itu haruslah dinyatakan. Berita yang menghiburkan ini haruslah dinyatakan. Dengan cara apa? Yuk perhatikan kembali ayat ke-19 sampai ke-20. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai di sini Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa perintahnya bagimu dan bagiku. Maka perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak gagap dalam menjawab. Bahkan mungkin lewat baca ini kita mungkin berkata, yang cocok sama gua aja lah Pak Kaleb ya. Kalau saya suka touring, maka suka jalan-jalan ya. Maka cocoknya pergi ya Pak Kaleb ya. Atau mungkin Bapak Ibu dikasih Tuhan suka berenang, ya, maka berkata saya suka membaptis lah ya Pak Kaleb. Atau mungkin Bapak Ibu dikasih Tuhan adalah orang-orang yang suka mengajar. Atau mungkin ada di tengah-tengah kita guru-guru sekolah minggu, atau pernah jadi guru sekolah minggu, mulai berkata ajar Pak Kaleb. Maka perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, perintah ini bukanlah dibangun dalam sebuah pilihan, dalam sebuah option, tetapi dibentuk dalam satu kerangka, satu kata yang bulat, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tugasmu dan tugasku adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sehingga kita tidak berkata itu tugasnya gereja Pak. Itu tugasnya musuh Pak. Itu tugasnya hamba Tuhan Pak. Itu tugasnya penatua dan majelis. Itu tugasnya pengurusnya komisi-komisi. Tetapi perkataan jadikanlah semua muridku diberikan kepadamu dan kepadaku untuk mengerjakannya dengan setia. Perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Menjadikan murid itu berarti terus menerus, lifetime proses. Menolong orang lain agar bersedia mengikuti Yesus, percaya dan belajar daripadanya. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadikan murid adalah sebuah sikap terus menerus, lifetime proses. Menolong orang lain untuk bersedia mengikuti Yesus, percaya dan belajar daripadanya. Maka kalau hari ini engkau telah diselamatkan, engkau telah dipanggil, inilah tugasmu untuk terus menerus menolong orang lain percaya kepada Tuhan. Lewat cara apa? Yang pertama adalah dengan cara pergi. Perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, pergi bukan berarti meninggalkan dunia ini. Pergi bukan arti meninggalkan pekerjaan. Pergi bukan meninggalkan keluarga Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi pergi yang Tuhan Yesus inginkan adalah kerinduan untuk terus menerus berjalan bersama dengan Tuhan. Pergi kerinduan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena pemuridan yang Tuhan berikan bukanlah cuma sekali seumur hidup. Bukanlah cuma 3 hari urusan beres. Tapi pemuridan yang kita kerjakan itu terus menerus. Lifetime process namanya. Maka kita perlu pergi. Berjalan bersama dengan Tuhan. Hingga akhirnya kita mau meneladani. Hingga akhirnya kita mau menghadirkannya lewat cara pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Kita dipanggil untuk pergi. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Toh akhirnya kita mengerti bagaimana cara Allah memanggil Abraham, bukan? Di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama hingga ketiga. Apa yang kita temukan di sana? Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan sebuah perintah untuk pergilah dari tempatmu menuju ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Tuhan sedang tidak berkata di mananya. Tapi Tuhan sedang mengajak Abraham untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mengandalkannya, menikmatinya hingga kehadirannya menjadi berkat
dimanapun dia ditempatkan. Kejadian 12 ayat ketiga. Engkau akan jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Begitu juga dengan bangsa Israel yang dipanggil dalam Ulangan 7 ayat yang ke-7 sampai ayat ke-8. Perhatikan apa yang di sana Bapak Ibu dikasih Tuhan. Musa sedang tidak menyepelekan bangsa Israel. Lu bangsa yang kecil ya, lu sadar diri ya, kagak Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ulangan 7 ayat 7 sampai ke-8. Kita berjumpa sebuah panggilan untuk kembali ingat. Kalau engkau telah diselamatkan oleh Allah, telah dibawa keluar oleh Allah, maka engkau bersedia untuk menggunakan cara mainnya Allah. Bersedia untuk ikut caranya Allah hingga kehadiran Allah, berkatnya Allah, kekudusannya Allah dinyatakan di tengah dunia. Dan sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, panggilan itu diberikan kepadamu dan kepadaku. Kita diajak untuk pergi, diajak untuk berjalan bersama dengan Tuhan hingga akhirnya teladan dan kita dimampukan untuk menghadirkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kira-kira gambarannya sama seperti ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, boleh di next teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, apa yang teman-teman tangkap dari gambar ini? Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada orang yang pakai baju hitam itu bukan Pak Teddy Ho dengan toganya ya, bukan ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Tapi baju hitam itu adalah seorang jaksa. Ya, sebelahnya ada dokter, sebelahnya ada koki. Saya tidak tahu siapa yang suka masak di sini. Perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Inilah panggilan gereja. Gereja tidak mengumpulkan. Gereja tidak menyembunyikan. Gereja tidak menahan langkah-langkah anak Tuhan. Tapi gereja perhatikan sedang ngapain Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bukan mengusir ya, hus gitu enggak ya. Tapi gereja sedang mengutus setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan. Dilatih, dibentuk, diperlengkapi. Sehingga mampu menjadi berkat di tengah dunia di mana Tuhan tempatkan. Lahirlah seorang dokter yang berbelas kasihan. Lahirlah seorang pekerja yang berintegritas dan jujur di hadapan Tuhan. Lahirlah seorang ayah, seorang ibu yang menanamkan benih-benih iman di tengah keluarga. Lahirlah seorang content creator yang menyatakan Tuhan di tengah konten-konten yang diberitakannya. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi bukti anak Tuhan pergi. Anak Tuhan hadir di tengah dunia, berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu coba tanyakan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau hari ini engkau hadir bersama dengan anak-anakmu, tanyakan. Kamu lihat Tuhan enggak dalam cara hidup papa mama? Kalau hari ini engkau anak yang hadir bersama dengan orang tua, coba toel kiri kanannya. Katakan, papa mama lihat Tuhan enggak dalam cara hidupku? Kalau engkau bawa hari ini datang dengan pasangan, senggol dia. Bukan cuma membangunkan tapi senggol. Kamu lihat Tuhan enggak? Kamu semakin mengasihi Tuhan enggak setelah sama dengan aku? Atau mungkin kalau engkau hari ini sebagai seorang bos, sebagai seorang majikan, laupan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tanyakan kepada orang yang bekerja dengan kita. Sudah lihat Tuhan belum dalam hidup saya? Apa jawabnya? Kalau boleh jujur apa yang dikatakannya? Jangan-jangan Bapak Ibu dikasih Tuhan anak-anak kita sedang kecewa kepada Tuhan karena dia tidak melihat seorang ayah, seorang ibu yang cuma rutin datang ibadah tapi tidak menghadirkan teladan Tuhan. Jangan-jangan orang tua hanya berkata lu percaya kagak percaya sama aja. Jangan pasangan kita berasa semakin kenal kamu semakin jauh dari Tuhan. Atau mungkin karyawan kita, ART kita, orang yang bekerja dengan kita. Atau sahabat kita berkata, sudah Pak, sudah Bu, sudah Bro. Kalau lihat Bapak, Ibu, lu marah, marahnya ngelebihin Tuhan. Lebih baik Tuhan lebih bermurah hati daripada lu. Bapak Ibu dikasih Tuhan terjadi bukan? Kenal bukan? Pernah ngalamin bukan? Maka hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan lewat perintah pergi. Kita diajak sekali lagi untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Belajar untuk meneladaninya dan menghadirkannya di tengah dunia kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah kita mau bersedia berjalan bersama dengan Tuhan, maka cara yang kedua kita diajak untuk membaptis. Sampai di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya dan berkata, tunggu dulu Pak Kaleb. Pak Kaleb kayaknya offside nih ya. Baptis itu kan tugasnya muse Pak Kaleb. Baptis itu tugasnya Pak Pendeta Pak Kaleb. Baptis itu tugasnya gereja Pak Kaleb. Betul, setuju, tidak salah. Saya tidak sedang mencari masalah dengan gereja ini, betul ya. Karena memang saya setuju bahwa hak pendeta untuk membaptis setelah seorang jemaat mengikuti kelas katekisasi. Dan gereja menyelenggarakan baptisan untuk menyatakan di tengah dunia, di tengah jemaat ada anggota tubuh Kristus. Yes, saya setuju. Tetapi mari perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan berarti firman Tuhan ini untuk baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita lengkapin. Kemudian kita langsung pergi ke ajarlah. Enggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan rindu melibatkan kita. Melibatkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan orang untuk dibaptis. Sekali lagi ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan rindu melibatkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan orang untuk dibaptis. Perhatikan, oleh karena itu apa artinya baptis? Dalam bahasa aslinya, baptis sendiri digunakan kata baptiso atau yang diterjemahkan dengan mencelupkan atau membenamkan sesuatu. Di dalam konteks keseharian di dalam Alkitab, kata baptiso itu dipakai menggambarkan tindakan seseorang mencelupkan sesuatu ke dalam air dan menjadi bersih. Dalam konteks sehari-hariannya adalah mencelupkan sesuatu ke dalam air dan menjadi, bukan kopi ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, bukan teh, bukan sirup, bukan ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Mencelupkan sesuatu dan menjadi bersih. Misalnya apa? Perhatikan Imamat 11 ayat ke-32. Kita temukan apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Di sana kita temukan setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Sederhananya cuci piring. Begitu juga Imamat 15 ayat ke-13. Di sana kita temukan apabila orang yang berleleran itu menjadi tahir dari lelerannya, ia harus menghitung 7 hari untuk pemurniannya, mencuci pakaiannya, yaitu cuci baju, dan membasuh tubuhnya dengan air hidup, maka ia menjadi tahir. Sederhananya mandi. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan, ada sebuah kesadaran dari umat Tuhan untuk menjaga dan menyatakan kekudusan. Ada kesadaran dari umat Tuhan untuk menjaga dan menyatakan kekudusan. Begitu juga dengan kata baptis yang hari ini Tuhan pakai. Mengajak kita untuk mempersiapkan seseorang menerima baptisan itu. Itu dengan terus menyatakan yang benar dan memberikan pengharapan. Perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, cara kita mempersiapkan seorang dibaptis adalah menyatakan yang benar dan memberikan pengharapan. Tunjukkan ada noda dalam cara pikir itu. Tunjukkan ada yang kotor, ada yang najis, ada yang salah dalam cara berperilaku seperti itu. Tapi katakan dengan lemah lembut, katakan dengan kasih, tunjukkan dengan hormat, dan ceritakan, beritakan mengenai Tuhan yang sanggup membersihkan, Tuhan yang sanggup menguduskan, Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan. Hingga akhirnya orang itu sadar bahwa dirinya membutuhkan Yesus Kristus dan bersedia untuk mati dan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Dan kelak dia dibaptis untuk menyatakan di tengah jemaat dosanya telah dibersihkan dan menjadi umat Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada peran bagi setiap anak-anak Tuhan dalam baptisan seseorang dengan menyatakan yang benar dan memberikan penghiburan. Saya pikir Bapak Ibu dikasih Tuhan kira-kira seperti video ini. Yuk kita nonton sebentar ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan ibu tuh galak ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Bapak itu, ya ibu itu sangat tegas, betul ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Tapi perhatikan di saat yang bersamaan ia menunjukkan penghiburan dengan kepedulian.
Ya, adalah Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Begitu juga ini yang dimaksud mempersiapkan seseorang di dalam baptisan. Ada tugas kita sebagai seorang murid untuk terus menyatakan kebenaran dan memberikan penghiburan. Maka ada peran bagi kita terakhir untuk mempersiapkan orang dibaptis. Dan ayat yang ke-20 Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan Tuhan menutupnya dan sebuah perintah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan yang terakhir Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan inginkan kita untuk mengajar. Perhatikan, Matius sedang mensifting, mengubah cara pandang, cara pendengar saat itu, bahwa dulu yang menjadi pengajar adalah Tuhan Yesus. Maka disebut rabi. Maka disebutlah pengajarannya sangat-sangat baik. Tetapi sekarang yang mengajar adalah tugasmu dan tugasku. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus dulu setia menceritakan tentang kerajaan Allah, mencontohkan cara hidup sebagai warga negara kerajaan Allah, dan melatih orang-orang untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, maka itu menjadi tanggung jawabmu dan tanggung jawabku. Untuk menceritakan tentang kerajaan Allah, untuk memberikan contoh, dan kemudian melatih orang-orang untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Jelas Bapak Ibu dikasih Tuhan, ajarlah. Jadi kesediaan kita sama seperti Kristus yang telah memberitakan, menghidupi, dan melatih orang-orang untuk menjadi murid-murid Tuhan. Itu juga yang nantinya kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Jadi pesan dari Paulus kepada Timotius, yang hamba Tuhan muda itu untuk apa? Untuk melatih jemaatnya menjadi murid-murid Kristus. Begitu juga dengan Titus 2 ayat yang ketiga. Boleh gak ya ibu-ibu bacakan buat kita semua ya. Titus 2 ayat yang ketiga. Saya minta bantuannya ya, ibu-ibu bacain boleh gak ya? Jika sudah temukan kita, ibu-ibu silahkan baca. 1, 2, 3. Demikian juga perempuan-perempuan perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapa yang ditujukan? Perempuan-perempuan, bukan tua ya, kalau tua agak sangat seksis ya. Berarti perempuan-perempuan yang senior, betul ya? Enggak ngapain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, enggak sedang ngegosip, kagak ngomongin orang, kagak ngegibah, kagak ngebandingin kehidupan, kagak ngeluh. Tapi ngapain Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan yang paling terakhir ya, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Sebuah panggilan bagi para ibu, para oma, para nenek hari ini semua. Bahkan mungkin engkau yang sedang dipersiapkan menjadi istri, mempersiapkan diri menjadi pasangan. Hari ini panggilannya untuk menjadi seorang yang lebih senior, untuk mengajar, melatih generasi-generasi muda sebagai murid-murid Tuhan. Begitu juga dengan Efesus 6 ayat keempat. Boleh gak bapak-bapak sekarang yang membukakan dan membaca bersama-sama dengan saya. Apa yang ditemukan di sana? Efesus 6 ayat yang keempat. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Efesus 6 ayat keempat, mari bapak-bapak baca bersama dengan saya 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan kemarahan dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat. Ada sebuah panggilan bagi seorang ayah, bukan hanya sekedar mati-matian mencari keuangan, tetapi mau hidup bersama dengan keluarganya. Mau menjadi berkat, menjadi pengajar, melatih anak-anak untuk menjadi murid-murid Tuhan. Jelas, tegas mengajar menjadi keharusan untuk terus menceritakan, mencontohkan, dan melatih setiap orang untuk menjadi murid Tuhan. Inilah tugasmu dan tugasku sebagai murid Tuhan yang belajar untuk memuridkan. Kita mau pergi, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau mempersiapkan orang untuk menerima baptisan dengan menyatakan kebenaran dan juga memberikan penghiburan serta bersedia menjadi contoh melatih setiap orang-orang yang Tuhan percayakan dalam lingkungan kita untuk menjadi murid-murid Tuhan. Pertanyaannya mudah atau sulit Bapak Ibu dikasih Tuhan?
Sekali lagi yuk, perhatikan Matius 28, ayatnya yang ke-20. Maka Tuhan tutup dengan satu perkataan. Saya rindu kita bisa buka sama-sama dan membaca bersama dengan saya ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yuk, buka Matius 28 ayat ke-20, kita baca sama-sama. Ketahuilah ya, 1, 2, 3. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya Tuhan katakan Tuhan gak akan tinggalkan. Tuhan gak akan biarkan. Tuhan tidak izinkan, tidak abaikan kesulitan yang kau hadapi itu seorang diri. Karena ada Roh Kudus yang Tuhan berikan. Yang tinggal di dalam kehidupanmu akan mengingatkan, akan mengajarkan, akan memampukan engkau untuk mengerjakan tugas sebagai murid yang memuridkan. Biarlah kita mau taat, kita mau percaya kepada Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita hingga akhirnya dampaknya kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Apa yang terjadi? Kita temukan 2:47, jumlah orang percaya semakin banyak karena Tuhan yang mempercayakan. Lihat 42, 46, banyak orang itu mau bertekun, mau dibentuk, mau disiapkan untuk menjadi murid dalam pengajaran. Karena ayat 41, mereka menyadari mereka berdosa, mereka membutuhkan Yesus dan dibaptis. Perhatikan ayat ke-14, karena ada seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus yang gak lagi takut, yang tidak lagi ragu untuk menjadikan murid semua bangsa itu. Lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, jumlah orang ditambahkan. Karena apa? Kalau ada seorang murid yang mau pergi, yang mau menyatakan kebenaran, memberikan penghiburan, dan menolong orang lain untuk menjadi murid-murid seperti Kristus. Inilah tugasmu dan tugasku, menjadi murid yang memuridkan. Maka kita mau pergi, kita mau mempersiapkan orang untuk dibaptis, dan kita mau mengajar, mau meneladani Tuhan, melatih orang untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah gereja ini, jemaat Tuhan hari ini, tidak lagi menjadi alergi, tidak lagi menjadi takut, tidak lagi jadi memandang sebelah mata mengenai misi dan pemuridan. Tetapi dengan sedia, karena kita yakin percaya ini perintah yang menghiburkan, perintah yang menguatkan. Karena ada Allah yang hidup, Raja yang berkuasa, dan merindukan engkau menjadi murid yang memuridkan dengan pergi, dengan berjalan bersama dengan Tuhan, menyatakan kebenaran, memberikan penghiburan, serta bersedia menjadi contoh dan jadi teladan di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kembali renungkan dua pertanyaan ini. Masihkah kita memiliki keraguan? Masihkah kita memiliki keraguan? Apa yang membuat engkau menjadi ragu? Apa yang membuat engkau menjadi takut? Apa yang membuat engkau menjadi gentar? Maukah engkau hari ini terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupmu? Dan hiduplah di bawah pemerintahannya yang penuh dengan damai sejahtera. Dan biarlah engkau taat, mengerjakan panggilan Tuhan. Menjadikan murid yang memuridkan. Dengan cara apa? Hadir di tengah dunia. Bersama-sama dengan Tuhan. Nyatakan kebenaran. Berikan pengharapan. Dan sediakan waktu untuk mengajar. Sediakan waktu untuk mengarahkan. Sediakan waktu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Di mana? Di keluargamu kah? Adakah engkau sediakan waktu 5, 10, 15 menit untuk ngobrol dengan anak-anak. Sediakan waktu 5, 10, 15 menit bagi pasangan. Atau mungkin bagi karyawan. Kagak sebentar-bentar ngajar, bentar-bentar ngomelin. Tapi maukah kita tanyakan. Dan biarlah mereka menyadari ada Tuhan. Bahkan membuka hati untuk menerima. Bahkan mau dipercaya kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah tugasmu dan tugasku. Menjadi murid yang memuridkan. Karena berita penghiburan yang Tuhan sampaikan menjadi kekuatan dalam hidupmu dan hidupku. Mari kita renungkan kembali dua pertanyaan ini. Dan biarlah Tuhan memampukan engkau menjadi murid-murid Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengajak kami, yang kembali membawa kami dalam sebuah perenungan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup dan Raja yang berkuasa.
Biarlah Tuhan kasih-Mu, biarlah Tuhan keberanian-Mu, hikmat-Mu memenuhi kehidupan kami. Sehingga kami mau menjadi murid yang memuridkan, mengerjakan panggilan kami dengan setia, dengan pergi berjalan bersama dengan Tuhan, menyatakan kebenaran, memberikan penghiburan, dan menjadi model, bahkan melatih setiap jemaat-jemaat Tuhan, generasi muda yang Tuhan percayakan di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah lingkungan kami, untuk menyaksikan ada Tuhan yang baik, sehingga semua bangsa menjadi murid Tuhan, semua bangsa dipercayakan dan mengenal kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan di tengah keterbatasan, di tengah pergumulan yang hari ini Tuhan izinkan, kuatkan, teguhkan kami, karena kami mengerjakan kehidupan kami bukan dengan kuat hebat kami, tetapi dengan Tuhan yang beserta dengan kami. Tolong kami Tuhan, dan biarlah setiap komitmen, biarlah setiap sikap yang diambil berkenan, dimampukan, dan dikerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.